91 ayat 1-16, dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Happy Sunday semua. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas mengenai paradigma kekudusan bagi generasi yang menyelesaikan amanat agung. Menjaga kekudusan kadang-kadang dianggap sebagai hal yang kuno, bahkan membebani. Benarkah demikian? Apa arti kekudusan yang sesungguhnya? Kekudusan adalah karakter dari Allah yang paling menonjol yang memiliki makna keterpisahan. Salah satu contoh ketika Adam dan Hawa sebagai manusia pertama jatuh di dalam dosa. Mereka harus keluar dari Taman Eden. Hal ini menunjukkan bahwa Allah yang kudus harus terpisah dari manusia yang tidak kudus dan juga terpisah dari segala sesuatu yang bertentangan dengan keseluruhan karakter Allah itu sendiri. Akan tetapi kekudusan Tuhan bukanlah hanya kekudusan yang memisahkan dan menghakimi segala yang tidak kudus, melainkan juga menjangkau manusia yang berdosa dan memberikan pengudusan bagi mereka. Maka dengan itu ada 3 paradigma kekudusan. Yang pertama, kekudusan itu indah dan didambakan. Kita dapat melihat bahwa seluruh ciptaannya sungguh sangat baik. Dan kata baik juga mencangkup segala pengertian seperti keindahan dan kedambaan. Dalam Mazmur 96 ayat 9 dikatakan, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Kata berhiaskan kekudusan menunjukkan bahwa kekudusan adalah hal yang mulia dan indah di hadapan Allah. Kita sebagai manusia baru di dalam Kristus sudah seharusnya memandang semua hal yang berasal dari Tuhan adalah hal-hal yang kudus, hal yang baik, indah, menyenangkan, dan didambakan. Pola pikir bahwa hal-hal yang tidak kudus membawa kenikmatan seharusnya kita tanggalkan. Sebagai insan Pentakosta yang hidup bergantung kepada Roh Kudus setiap saat, sudah selayaknya kita mengalami kemenangan dari kedagingan. Yang kedua, kekudusan itu menular dan menyebar. Paradigma yang baru tentang kekudusan juga dinyatakan dalam kehidupan dan pelayanan Yesus.
Dalam pelayanannya, Yesus sering digambarkan berada bersama dengan orang-orang yang najis menurut Taurat. Dalam Lukas 5 ayat 12-14 dikisahkan bagaimana Yesus berjumpa dengan seorang yang penuh kusta. Orang tersebut meminta kepada Yesus untuk menahirkannya, yang kemudian diresponi oleh Yesus dengan menjamahnya dan berkata, "Jadilah engkau tahir." Dan Alkitab mencatat bahwa orang tersebut menjadi tahir. Ketika Yesus menjamah orang yang sakit kusta yang najis menurut Taurat, Yesus tidaklah menjadi najis. Namun sebaliknya, kekudusan Yesus terimpartasi kepada orang yang sakit kusta itu dan mentahirkannya. Hal ini selayaknya memberikan paradigma baru dalam kita memandang kekudusan, yaitu kekudusan itu menular dan menyebar. Yang ketiga, kekudusan menjangkau banyak orang. Dengan pengurapan Roh Kudus, maka sudah seharusnya kita menjangkau orang lain dan menularkan kekudusan tersebut. Kekudusan bukan lagi hanya sekedar yang penting saya sendiri yang kudus. Dalam Imamat 19 ayat 2, pertama-tama Tuhan berkata, "Kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus." Setelah itu mulai dari ayat 3 dan seterusnya, Tuhan memberikan serangkaian perintah kepada umat Israel untuk melakukan perintah seperti menghormati ayah dan ibu ataupun bertindak jujur. Hal-hal yang diminta Tuhan ini menunjukkan bahwa kekudusan bukan berdampak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga berdampak secara horizontal, yaitu kekudusan menjangkau banyak orang. Terkait hal ini, gereja kita yang ada di Bandung memiliki kisah yang unik dalam perjalanan sejarahnya. Pada waktu itu tahun 1992, tidak ada lagi gedung pertemuan umum yang bersedia untuk menyewakan tempatnya secara permanen. Namun tiba-tiba ada satu tempat yang bersedia menyewakan tempatnya untuk ibadah dan dikontrak untuk waktu yang cukup lama. Tempat tersebut adalah Gedung Paramount yang adalah sebuah nightclub. Pada saat itu gembala sidang kita dihadapkan dengan keputusan yang sulit. Beliau pun teringat bahwa pada waktu sebelumnya dalam KKR di Batam, hal serupa juga terjadi. Pada waktu itu tidak ada tempat untuk melaksanakan KKR kecuali sebuah tempat karaoke. Akhirnya KKR tetap dilaksanakan di tempat karaoke tersebut disertai lawatan Tuhan yang luar biasa. Karena hadirat Tuhan tidak dibatasi oleh tempat atau apapun juga. Pada akhirnya gembala sidang kita menyetujui penggunaan Gedung Paramount untuk menjadi tempat ibadah minggu. Meskipun tempatnya aneh menurut manusia, tetapi hadirat Tuhan memenuhi tiap ruangan ibadah dan lawatannya pun terjadi setiap minggu. Banyak orang bertobat dan jiwa-jiwa bertambah hari demi hari. Wow! Kesimpulannya, Tuhan sedang memanggil kita untuk hidup dalam kekudusan guna menyelesaikan amanat agung. Dalam Wahyu 22 ayat 11 dikatakan, "Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya." Mari kita terus mengerjakan dan menjalani kehidupan kita, bergerak dan menularkan kekudusan kemanapun kita pergi untuk menuai banyak jiwa. Tuhan Yesus memberkati. Kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya, walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai kedalaman hatimu.
kasih. Kami mengucap syukur untuk hari ini Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita sama-sama katakan amin. Haleluya, silakan duduk Bapak Ibu Saudara semua. Shalom, selamat siang ya. Selamat siang buat Bapak Ibu semua. Judul khotbah hari ini Close the Door. Ya, katakan sama-sama close the door. Ya, ini ungkapan yang dipopulerkan oleh Deddy Corbuzier dan saya ingin menggunakan ya ungkapan ini untuk menjadi khotbah saya hari ini. Saya ingin mengajak Bapak Ibu semua kita memperhatikan PowerPoint karena sudah ada ayatnya di situ. Doa adalah perbuatan kebenaran. Di dalam Matius 6 ayat 1 Yesus berkata begini. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Adik-adik saya seringkali kalau lagi pertemuan keluarga atau dalam perjalanan itu suka menceritakan ketika kami masih kecil-kecil. Jadi sejak papa saya meninggal, saya kan SMA kelas 3. Nah mereka menceritakan bagaimana saya ini mengajari mereka, karena kami 5 bersaudara, saya anak pertama, saya mengajari mereka bagaimana berdoa. Saya ingat mereka cerita, kamu ingat enggak Kak Jo waktu itu siram kamu sama air Hans, karena kamu enggak bangun-bangun. Jadi kalau adik saya enggak bangun untuk berdoa, pagi-pagi saya siram air. Kalau ada adik saya yang enggak bangun untuk berdoa, saya seret dari kamar. Itu saya SMA. Nah jadi mereka suka nyeletuk cerita-cerita lucu dan mereka mengingat kembali momen itu, kamu diapain sama Kak Jo, kamu diapain sama Kak Jo gitu ya. Saya pikir apa karena semua kena trauma dan terluka apa gimana ya. Tapi saudara pada zaman itu dengan kehilangan seorang ayah, saya sedang menyala-nyala untuk Tuhan. Saya nggak punya ide bagaimana cara mengajari orang berdoa dengan benar. Saya pun belum pernah jadi orang tua. So satu-satunya dorongan saya untuk mengajari adik-adik saya untuk punya kebiasaan doa rutin hanyalah karena saya mengalami Tuhan dan saya rindu mereka mengalami Tuhan. That's it. Nah saya nggak tahu kalau cara-cara itu ternyata cara-cara yang cukup otoriter. Namun ketika saya lihat sekarang ya 2 orang udah di luar negeri, 1 jadi WL juga bersama dengan istri saya juga pernah WL di gereja, yang 1 lagi udah menikah. Saya melihat kehidupan mereka dan bagaimana cara mereka menceritakan pengalaman itu indah. Artinya di dalam kelemahan kakaknya untuk mengajari adik-adiknya berdoa, Tuhan menggunakan itu untuk mengajari mereka. Untuk membangun satu fondasi tentang mengenal Tuhan. Saudara, mungkin ada di antara saudara yang punya pengalaman traumatis dengan doa. Entah saudara pernah gabung di komunitas doa, pernah bergabung di departemen doa, pernah diajari berdoa, dan pengalaman saudara kurang bagus dalam hal doa. Masa otoriter sekali, kita diperlakukan seperti prajurit, gitu ya. So, akhirnya mundur, saudara nggak suka jadi pendoa. Atau saudara punya pengalaman dengan doa yang menyakitkan oleh karena saudara juga dididik orang tua untuk berdoa dengan cara begitu. Pagi-pagi mungkin udah harus bangun, atau malam-malam sebelum tidur udah ngantuk-ngantuk masih disuruh berdoa. Tapi kalau hati kita tulus memang ingin kenal Tuhan. Segala hal apapun yang mungkin caranya nggak baik terhadap kita, Tuhan ubahkan untuk jadi kebaikan. Saya mengerti beginilah saudara, orang yang memang hatinya tulus, orang-orang yang memang ingin kenal Tuhan, sekalipun mungkin cara orang lain ngajarin mereka tidak tepat, Tuhan bisa memakai itu untuk menjadikan orang ini dan pada akhirnya juga tetap membentuk orang ini sesuai kehendaknya. Tapi orang yang memang hatinya memang gak tulus, gak sungguh-sungguh mau belajar kenal Tuhan, akhirnya mundur. Adanya pahit, traumatis, dan akhirnya acuh. Dan ini berlaku bukan cuma dalam doa, dalam banyak hal.
Kalau saudara terlibat dalam pelayanan atau saudara mungkin dalam dunia kerja, kita punya pemimpin-pemimpin yang mungkin ngajarin kita dengan pengetahuan mereka yang terbatas. Pak, bos saya Pak kalau udah marah Pak, kebun binatang keluar dari mulutnya. Bos saya Pak kalau udah marah Pak, bisa banting-banting segala macam di tempat kerja. Memang perlakuan yang kita terima mungkin buruk. Mungkin orang yang memimpin kita saat itu tidak memiliki pengertian tentang bagaimana caranya menjadi pemimpin yang benar. Tapi kalau hati kita tulus, kita mau berubah, berkembang, untuk dibentuk lebih lagi, apapun yang saudara alami sekalipun buruk, Tuhan ubahkan jadi kebaikan. Amin. Dan itu saya lihat dalam hidup adik-adik saya sekarang ketika kami sudah besar. Jadi saya mulai menyadari bahwa untuk kita mengajari orang berdoa itu proses. Kadang kita salah. Kadang kita melukai orang dalam proses kita mengajari orang berdoa. Kadang kita malah justru membuat orang kesel ketika kita dalam proses mengajari orang berdoa. Tetapi kita pun belajar. Kita mau untuk lebih lagi diperbaharui oleh Tuhan. Saudara, Yesus berkata di situ, jangan melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang. Supaya dilihat oleh orang. Katakan kewajiban. Ini enggak enak banget kata ini ya. Kewajiban itu menjadi kita tidak suka. Kalau kita tahu bahwa enggak dilakuin juga enggak apa-apa. Kita enggak suka kewajiban karena kalau saya enggak lakuin enggak apa-apa. Kalau saya nggak lakuin juga nggak akan ada dampak buruk sama saya. Jadi saya nggak suka kata kewajiban. Kata kewajiban itu menjadi sesuatu yang kita hargai. Kalau kita tidak melakukannya, sesuatu yang buruk terjadi sama kita. Yang melampaui kekuatan kita. Apa contohnya saudaraku? Kalau ada di antara saudara hari ini yang tidak makan 1 bulan. Saya nggak yakin bulan depan saya masih lihat saudara nggak di sini. Kalau dalam tempo 2 bulan ada di antara saudara yang tidak minum, saya nggak yakin apakah saudara masih ada di tempat ini apa tidak, di dunia ini bahkan. Karena itu tidak lagi menjadi sebuah kewajiban, itu menjadi sebuah kebutuhan yang mendasar sebagai manusia. Kita nggak makan, kita nggak minum, mati kita. Nah makanya kalau saudara baca dalam terjemahan bahasa Inggris, di situ tidak diterjemahkan kewajiban agamamu, di situ diterjemahkan practice your righteousness. Artinya ternyata doa itu bukan kewajiban. Doa itu adalah satu kebutuhan mendasar bagi roh dan jiwa seseorang. The moment you stop praying and you stop praying and no longer pray, you will die spiritually. Saat kita berhenti berdoa dan mulai tidak berdoa dan akhirnya tidak lagi berdoa, kita mati secara rohani. Jadi ketika kita disuruh berdoa, itu tidak lagi sebuah kewajiban. You have to or you die. You have to or you will no longer have a relationship with God. Lakukan itu dan Anda punya hubungan dengan Tuhan. Tidak lakukan itu, Anda tidak punya hubungan dengan Tuhan. Lakukan itu, rohmu hidup. Tidak lakukan itu, rohmu menjadi mati. Jadi doa itu bukan kewajiban agama. Doa adalah sebuah kebutuhan mendasar. Yang kita harus lakukan itu. Nah saudaraku, di situ dikatakan practice your righteousness. Ternyata ketika kita menjadi orang benar, doa adalah bagian dari kehidupan kita yang harus kita latih. Praktis. Jadi nggak ada itu orang tiba-tiba ujuk-ujuk jago berdoa, bisa berdoa, nggak ada itu. Setiap kita mulai dari awal. Setiap kita mulai dari ngomong apa sama Tuhan ya. Lalu kita akan menanjak untuk kalau udah tahu ngomongnya, saya harus menyampaikan apa lagi sama Tuhan. Lalu setelah itu gimana cara saya mendengar suara Tuhan? Setelah kita mendengar suara Tuhan mungkin lewat firman, lewat impresi dalam hati, lewat feeling, lewat penglihatan, lewat mimpi. Bagaimana caranya membedakan suara Tuhan dengan suara setan atau suara diri sendiri. Dan setelah itu bagaimana caranya saya mengaplikasikan apa yang saya dengar.
Kan doa itu kan proses. Yang kalau kita nggak pernah mau melakukan, sekali waktu kita punya kebutuhan, kita nggak tahu harus buat apa. Karena kita nggak tahu bagaimana caranya berdoa. So practice your prayer. Berdoa itu latihan, saudara. Nah, seringkali Tuhan pakai masalah untuk melatih kita berdoa. Karena kalau nggak ada masalah, mungkin nggak akan pernah latihan dia berdoa. Kalau nggak ada masalah, nggak mungkin dia datang sama saya. Kalau nggak ada masalah, nggak mungkin dia datang sama saya. Kalau nggak ada masalah, nggak mungkin dia minta tolong sama saya. Kalau nggak ada masalah, belum tentu dia mau berdoa. Kalau tiba-tiba dia nggak dipecat, belum tentu dia bakal datang sama Tuhan. So Tuhan pakai segala peristiwa dalam hidup manusia, sekalipun tidak selalu dia penyebab dari semua itu, tapi dia memakai itu untuk pada akhirnya mengajari kita berdoa. Ada di antara saudara yang sekarang lagi masuk sekolah doa? Saudara nggak daftar tiba-tiba ada? Ya, nggak ada form pendaftaran saya mau bergabung di sekolah doa. Tapi sekarang saudara lagi di sekolah doa. Mungkin udah 3 bulan, udah 5 bulan. Dan saudara masih mencari tahu gimana cara doa yang benar. Kok doa saya belum dijawab? Doanya memang harusnya begini apa bagaimana? Nah saudaraku, itu kan proses yang harus kita lewati kalau kita mau belajar berdoa. Karena doa itu praktis. Amin. Sekali waktu di sebuah desa, ada rumor yang mengatakan, hei, ada sumur harapan. Katanya kalau kita berdiri di depan sumur itu, kita mengucapkan harapan kita, nanti sumur itu akan mengabulkan. Itu ya, rumor berkembang. Akhirnya 5 orang pria memberanikan diri untuk datang ke sumur harapan itu. Berjejer, contohnya saya, Pastor Harjanto, Pastor Sugi, Pastor Paulus, Pastor Jacob. 5 orang pastor penasaran. Mulai saya dulu kan, katanya ini bakal terjadi nih. Kamu mau minta apa? Kata sumur, suara dari dalam sumur. Saya ini dari dulu tuh pengen punya mobil tapi nggak punya mobil. Saya minta mobil kalau memang kamu bisa kabulin, tapi karena ragu saya ini ya. Ya Agia atau Brio juga nggak apa-apa. Yang kecil-kecil yang murah-murah boleh. Tiba-tiba waktu saya mau ninggalin sumur, muncul Brio di sebelah kanan saya. Saya kaget dong, wah ini sumur hebat ya. Gua minta Brio, dapat Brio. Nah, Pak Harjanto yang di belakang saya kaget. Dan dia mulai mikir, awalnya dia cuma bilang kalau minta ya belum yakin bisa apa enggak, minta motor aja dah. Tapi waktu dia lihat Brio muncul, dia bilang gua Alphard sekarang. Jadi akhirnya dia maju ke depan, dia bilang sama sumur, saya kalau memang bisa ya Alphard gitu. Muncul Alphard di sebelahnya. Lalu akhirnya yang di sebelakangnya lagi Pak Sugi pun sama. Kalau Alphard bisa, saya mau kapal pesiar deh kalau boleh. Kapal pesiar muncul. Nah saya yang awalnya cuma minta Brio, kan garuk-garuk kepala dong. Kok tahu gitu, kenapa gue minta Brio, kenapa gue gak minta kapal pesiar, pesawat terbang. Saudara sadar gak pendekatan doa kita terhadap doa kadang gitu. Awalnya berdoa karena kebutuhan, akhirnya berdoa karena hawa nafsu. Awalnya berdoa minta kerjaan, setelah dikasih kerjaan iri sama kerjaan orang. Awalnya berdoa minta bisnis, setelah punya bisnis iri sama bisnis orang. Awalnya berdoa minta pasangan hidup, setelah dikasih pasangan hidup iri sama pasangan hidup orang. Dan akhirnya kita sadar bahwa doa gak begitu. Doa itu kalau berasal dari hati yang tulus, kita bersukacita dengan apa yang kita dapat. Siapa yang sudah punya anak angkat tangan di sini? Sudah. Pasti berapa di antara saudara pernah ke rumah sakit lah minimal ya, atau kalau memang lahir di rumah sakit, lalu menyambut kelahiran anak saudara, benar? Ketika saudara menyambut kelahiran anak saudara yang saudara tunggu-tunggu ini, lalu ada anak orang lewat rambutnya bule, saudara bilang begini, kenapa gue dapat kayak begini? Ada yang gitu enggak? Nak, kenapa kamu rambutnya hitam jabrik gak jelas begini nak? Itu dong kayak anak itu kok bule. Terus saudara balikin sama suster, saya gak mau yang begini. Enggak ada pasti kan? Kenapa? Karena kita bersyukur jawaban kita, kerinduan kita, harapan kita terwujud. Makanya kenapa Tuhan seringkali ajari kita berdoa.
Karena yang perlu diajar bukan polanya, hatinya. If your heart never right, your prayer will never right. Kalau hati kita nggak pernah benar, doa kita nggak akan pernah benar. Amin. Kalau ada anaknya yang digituin sama orang tua, saya turut berduka terhadap Anda ya. Orang tua Anda perlu bertobat. Tapi pasti enggak. Ketika anak kita lahir, kita bersuka cita karena harapan kita terwujud. Saya berdoa mulai sekarang, kita berdoa dengan sikap hati seperti itu. Ketika doamu dijawab oleh Tuhan, bersuka cita karena doa itu. Bersuka cita karena jawaban itu. Karena itu kan alasan saudara berdoa. Makanya ketika kita berdoa, Tuhan lebih mementingkan sikap hati daripada cara kita berdoa seperti apa. Kenapa begitu saudara? Karena saya mencatat begini, doa itu mendatangkan upah. Ada reward, ada jawaban, ada perwujudan ketika kita berdoa. Yesus berkata, ingatlah jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Kenapa? Karena kalau kamu cuma berdoa supaya dilihat orang, kamu gak dapat upah. Berarti kalau kita berdoa dengan hati tulus, pasti ada upah. Karena dikatakan di situ kalau kamu gak tulus hatinya, waktu kamu berdoa gak dapat upah kamu. Berarti kalau kita melakukannya dengan tulus, ada upahnya. Ternyata doa itu ada upahnya, didesain untuk ada upah. Doa didesain untuk dapat jawaban. Doa didesain untuk mewujudkan sesuatu. Kenapa begitu saudaraku? John Wesley, kalau saya tidak salah pernah berkata begini. Ketika Tuhan ciptakan dunia ini, dia ciptakan Adam dan Hawa. Dia beri mereka otoritas, dia bilang begini. Kalau kamu gak pernah panggil aku untuk ikut campur, aku gak akan pernah datang. Karena bumi ini udah jadi milik dan otoritas kamu. Jadi Tuhan bilang, kalau kamu gak berdoa, aku gak akan ikut campur. Karena ini dunia kamu. This is your world. But if you pray, I will come. Jadi doa adalah cara kita untuk melibatkan Tuhan di dunia kita ini. Amin. Jadi kita berdoa supaya Tuhan ikut campur dong, terlibat dong di dunia ini. Oke, aku akan datang. Karena dunia ini memang sudah diberikan kepada manusia, walaupun manusia itu dalam dosa. Kalau kita mau berdoa, kita melibatkan Tuhan di dunia yang pernah Dia ciptakan ini. Tolong saya Tuhan. Terlibatlah dengan pergumulan-pergumulan, my personal affair, help my nation. Amin saudaraku, doa itu mendatangkan upah. Dalam Matius 7 ayat 7 dikatakan, mintalah dan teruslah meminta. Keep on asking and you will receive. Kamu akan menerima apa yang kamu minta. Carilah dan teruslah mencari. Keep on seeking and you will find. Dan kamu akan menemukan. Keep on knocking. Tetaplah mengetuk. And the door will be open to you. Pintu akan dibuka. Jadi definisi doa ini kita jelas bahwa pray and keep praying. Ask and keep asking. Berdoa dan teruslah berdoa. Saudaraku, saya ingin memberikan kepada kita pengertian begini. Berdoa itu bukanlah sesuatu yang ngawang. Doa itu adalah sebuah perbuatan yang berwujud. Jadi kalau ada orang bilang, gak cukup cuma berdoa, kamu harus punya tindakan. Doa itu adalah tindakan. Doa itu sendiri bisa berdiri sendiri tanpa bantuan apapun. Ketika saudara berdoa, saudara sebenarnya sudah bertindak berdasarkan iman saudara. Jadi ketika saudara berdoa dan orang bilang gak cukup berdoa bro, harus kerja. Lu pikir gue gak ngelakuin sesuatu? Orang tuh kalau bertindak berarti dia berdoa. Ketika dia berdoa dia sedang bertindak. Tapi Yesus bilang dalam Matius 6, kadangkala ketika kamu berdoa, kamu perlu juga bersedekah. Kalau kamu ingin lihat terobosan finansial, mungkin diperlukan lebih daripada sekedar kamu berdoa. Kamu harus nabur.
Kadang peperangan rohani yang kamu alami dan keluarga cukup berat. Jadi nggak cukup cuma doa. Matius 6 melanjutkan, kamu mungkin harus puasa. Nah, puasa, doa, dan sedekah ini disebut triwira. Mereka seringkali berkaitan satu sama lain. Ada di antara kita yang mungkin hanya cuma berdoa aja. Memang Tuhan cuma ingin saudara berdoa dan nggak ngelakuin yang lain. Karena kalau saudara melakukan hal yang lain, malah ngawur. Contohnya Abraham. Abraham, berdoa aja. Percaya aja nanti kamu pasti dapat mujizat anak. Abraham mungkin dibisikin sama temennya. Gak cukup cuma berdoa bro. Lu harus bertindak. Bertindak gimana? Gua gak ngerti. Tanya sama istri lo. Nanya sama istrinya. Tadi si Ucup bilang gak cukup cuma berdoa sayang. Kita harus bertindak. Istrinya mikir, benar juga ya Pak. Ting. Tuh, ada Hagar pembantu kita. Hampirin aja. Kalau dia punya anak berarti jawaban Tuhan itu. Akhirnya Abraham mendatangi Hagar. Hagar hamil dan melahirkan Ismail. Pertanyaannya jawaban Tuhan bukan itu? Bukan. Jadi kadang-kala kalau Tuhan memang suruh kita untuk berdoa aja, ya berdoa aja. Tapi kita nggak sabar. Kita suka berpikir bahwa gue nggak cukup cuma berdoa, gue harus ngelakuin sesuatu. Apa yang mau saudara lakukan? Kalau Tuhan tidak memberikan kepada saudara ide, strategi, dan langkah-langkahnya. Kalau nggak ada ya berdoa aja. Nanti ketika saudara berdoa, Tuhan akan bilang, coba tambahin puasa di doa kamu. Kamu nabur tuh, kamu kan berdoa sekarang, nabur juga nabur. Tuh ada pelayanan misi, nabur ke pelayanan misi. Hei, kamu udah berdoa bagus loh. Tapi saya mau ingetin kamu sekarang. Kamu belum mengampuni orang ini. Nah kan jadi kita dapat pencerahan ya. Tapi kalau kita nggak berdoa dulu, Tuhan nggak akan kasih langkah selanjutnya. Kalau ada di antara saudara di tempat ini, yang Tuhan cuma suruh saudara berdoa saja, ya berdoa aja itu juga udah cukup. Karena doamu pun tindakan imanmu. Amin. Tapi kalau ada di antara saudara yang sementara khotbah ini berlangsung Tuhan bicara sesuatu, kamu udah berdoa, ini yang harus kamu tambahkan. Lakukan itu. Mungkin puasa, mungkin menabur, mungkin mengampuni. Atau saudara mungkin berdoa buat pasangan hidup. Tapi di saat yang sama, saudara masih dengan si dia. Tuhan bilang tinggalin dulu dong yang itu. Ah gak mau Tuhan, takutnya Tuhan gak jawab, saya jadi jomblo deh. Ya repot. Tinggalin dulu yang itu. Supaya doanya dijawab. Yang single katakan, ya aham aja udah cukup kok menandakan saudara single. Tuhan Yesus berkata, berdoa itu jangan seperti orang munafik. Katakan munafik. Apa sih orang munafik? Coba kita lihat. Yesus berkata begini, apabila kamu berdoa dalam Matius ayat 5, 6 ayat 5, jangan berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Nah, orang munafik jenis pertama ini adanya dalam pelayanan. Karena itu sarana mereka menunjukkan kegiatan keagamaan. Jadi Yesus bilang jangan seperti orang ini. Mereka ini munafik. Kenapa? Karena kelihatannya kayak pelayanan, keren, tapi udah gak punya relasi dan hubungan dengan Tuhan. Kalau disuruh doa rame-rame, jago. Ketika disuruh doa sendirian ngadepin masalahnya, lari dia. Ketika disuruh ngadepin setan genderuwo, kuntilanak, jalangkung, dalam nama Yesus, keluar setannya. Waktu berhadapan dengan uang sekolah anak, beli pampers, dalam nama pinjol, gitu jadinya. Saudaraku, pelayanan itu gak bisa membuat kita ngalamin pertolongan Tuhan. Pelayanan tidak pernah didesain untuk kita menerima sesuatu. Pelayanan didesain untuk kita memberi.
So Yesus bilang, hati-hati jenis yang pertama ini. Kalau kamu pelayanan, pastikan kamu juga punya relasi. Bangun hubunganmu dengan Tuhan. Berdoa dan berkembang dalam kehidupan doa. Supaya sementara kamu melayani Tuhan, kehidupan pribadimu mengalami kemenangan. Itu yang pertama. Yang kedua, Yesus bilang begini. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Ini yang kedua, ini baru di mana-mana ada. Dikatakan begini sama Tuhan, ini orang aneh ya, aneh banget. Tipe-tipe seperti ini nih tipe-tipe yang entah stalker, entah PHP-in, entah pengagum rahasia, entah apa ini. Karena dikatakan dia mendekat, dia memuliakan, dia beribadah, hatinya jauh dari aku. Itu kan mirip-mirip orang yang sekedar friendzone aja ya. Kamu keren banget loh, Kire kamu kalau udah nyanyi luar biasa, tapi gak pengen jalin relasi. Cukup teman aja kita. Saudaraku, orang seperti ini juga kalau berdoa, Tuhan gak mau. Karena Tuhan ingin kita mendekat sama Tuhan. Amin. Doa didesain untuk mendekatkan Tuhan kepada kita. Doa didesain supaya kita merasa kedekatan dengan Tuhan. Memang zaman sekarang orang-orang makin pinter. Jadi seringkali ada punya istilah begini, Pak, Tuhan tuh maha hadir Pak, ada di mana-mana, di bengkel ada Pak, di mixway ada, di gereja ada, di kamar ada. Jadi kalau ada orang bilang Tuhan datang mendekat kepadaku, itu orangnya kurang teologis Pak. Karena Tuhan tuh selalu ada, dia ada di hati kita. Iya deh, terserah lu mau ngomong apa, kenyataan sekarang aja lalu ngalamin Tuhan apa enggak, itu aja deh. Hubungan lu dengan Tuhan bagaimana? Udah gak usah kebanyakan teologi. Kebanyakan Instagram jadi begitu lu. Gini aja deh, lu kalau udah ngomong Tuhan rasanya gimana itu di hati. Gitu aja. Gak usah kebanyakan. Jangan. Tuhan tuh pengen relasi. Dan dia tahu ketika kita merasa dia jauh, dan ketika kita merasa dia dekat. Bukan kita berpikiran dia jauh dan berpikiran dia dekat, itu beda. Merasa dia jauh dan merasa dia dekat, itu dua hal yang berbeda. Yesus berkata, close the door, saya akan segera selesai. Yesus bilang begini, jika engkau berdoa masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu. Dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat yang tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Katakan close the door. Kadang kalau kita mau belajar berdoa, sungguh-sungguh berdoa dan akhirnya mendapat jawaban doa, yang pertama harus kita lakukan close the door. Tutup pintu. Tutup pintu aja. Kamu kok belum menikah, anak-anak teman-teman kamu udah pada menikah semua, kamu ini kenapa sih standarnya ketinggian? Sorry mah, tutup pintu. Kadang kita harus tutup pintu untuk kita bisa berdoa. You have to shut the door of your past. Mungkin saudara menutup pintu masa lalu itu. Yang selalu berkata, gak akan dijawab doa kamu, orang gagal. Kamu tuh orang gak benar. Hidupmu aja belum tentu beres. Kadang saudara harus tutup pintu. Lalu berdoa. Setiap kita harus menutup pintu. Saya punya pengalaman bahwa kadang dalam ibadah seperti ini, saudara, saya tuh pengen keheningan. Cuma kan gak mungkin di GMCC hening ya. Kan latar belakang saya Katolik, jadi di gereja saya zaman dulu ya, saya bakal berlutut. Doa. Hening. Paling gitu ya. Para malaikat bernyanyi gitu pas lagi Natalan. Saya diem hening. Nah ketika saya ada di gereja karismatik, saya agak kesulitan mencari keheningan ini.
Apalagi kalau saya udah balik ke rumah, Daddy, udah. Jadi kalau saya ke gereja dan saya lagi ingin keheningan, ini yang saya lakukan, saya diem. Saya tutup pintu secara simbolis. Saya bilang, Tuhan saya mau ketemu Tuhan. Saya nggak nyanyi. Enggak nyanyi. WL nyanyi, pujian penyembahan mengalun. Saya mencoba menenangkan diri sampai saya masuk ke dalam keheningan. Dan itu yang saya perlu. Kadang yang kita perlu keheningan, silence, quiet. Dan kalau kita bisa menemukan tempat seperti itu bisa menolong kita semua untuk berdoa. Amin. Amin. Coba kita lihat slide berikut. Saudara mungkin pernah mendengar kisah tentang perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun. Dan yang saya ingin sama-sama kita membahas untuk poin terakhir ini adalah kenapa ketika dia sakit pendarahan, dia melihat Yesus memakai jubah dan sebenarnya bukan jubah itu talit. Dia melihat Yesus memakai ini. Yang jadi pertanyaan itu kan kenapa? Kalau saudara mau beli ini, Tanah Abang mungkin ada ya? Saya nggak tahu. Kenapa saudara ketika Yesus pakai ini dan dia sedang mengalami sakit pendarahan 12 tahun, dia kok jamah ininya? Kalau ini diaplikasikan sama saudara, saudara pilih mana? Pilih jamah ininya doang belum tentu sembuh atau pilih jamah Yesusnya langsung? Entah kakinya kek, entah tangannya kek, ya kan? Kenapa yang dia jamah ininya? Ini nih, yang dia jamah sebenarnya seat-seatnya ya, kalau digambar di PowerPoint kan saya kasih tahu ya. Ini yang dijamahnya kan, seat-seat. Kenapa? Nah ternyata menurut budaya Yahudi dan pengajaran pada zaman itu, coba kita lihat slide berikut. Talit ini adalah pengingat akan firman Tuhan. Dan talit ini adalah pengingat tempat rahasia untuk berdoa. Jadi waktu dia lihat Yesus mengenakan ini, dia punya pertanyaan begini. Ini orang benar-benar percaya firman. Dan ini orang benar-benar sering berdoa apa enggak? Jadi saudara orang Yahudi pada zaman itu, kalau mereka pakai ini, mereka diingatkan pertama akan firman Tuhan. Nanti ada penjelasannya ini, tapi ini mengingatkan akan firman Tuhan. Dan yang kedua, mereka diingatkan tentang tempat rahasia. Nah kalau di kerumunan kita mau berdoa bagaimana? Ya kan? Mbak, ya kan? Nah kelihatan kan? Nah jadi talit mengingatkan mereka tentang miliki waktu-waktu menyendiri dengan Tuhan. Karena ketika kamu menutup kepala kamu untuk berdoa, kamu sedang berkata kepada dunia ini, stop, be quiet, berhenti, berdiam, aku mau berdoa. Kamu seperti menutup pintu dan kamu berkata, saya cuma mau berdoaan aja dengan Tuhan. Berdoa. Jadi orang Yahudi punya budaya doa kayak gitu ya. Ketika mereka berdoa mereka seperti itu. Nah orang Yahudi ini punya budaya yang begini saudara. Saudara pernah ke Israel. Saudara akan ketemu dengan orang-orang Yahudi yang kalau berjalan sama saudara. Papasan gitu ya. Kalau kita kan cengih-cengihan ngejelaskan ya. Nah, kalau sama orang Yahudi langsung begini. Dia tidak mau berpapasan pun tidak. Kena angin-anginnya saudara juga gak mau. Mentor saya pernah sekali waktu bertanya kepada satu orang Yahudi, dia lagi baca Taurat. Mentor saya nanya begini, may I see your Torah? Boleh saya lihat Taurat kamu? Tahu nggak dijawab apa sama orang Yahudinya? None of your business. Bukan urusan kamu. Kenapa saudara? Karena buat mereka talit dan Taurat itu adalah barang yang sangat-sangat sakral dan pribadi. Nggak boleh disentuh oleh sembarangan orang, apalagi sama kamu. Jadi ini mesti mereka pakai terus kalau mereka berdoa. Nggak mungkin mereka pinjemin sama orang. Gue mau berdoa pinjem dong, nih gue pinjemin. Nggak bisa. Setiap orang punya satu. Paham ya sampai sini ya? Buat penutup ya. Waktu perempuan itu lihat Yesus dan dia mau jamah ini, pikirannya begini loh. Kalau orang ini sungguh-sungguh suka berdoa, rajin berdoa, sungguh-sungguh cinta Tuhan, pegang firman, harusnya ini yang dia pakai doa setiap hari juga mengandung kuasa dong. Makanya kita baru ngerti ya, kain buat ngelap keringat Paulus aja bisa nyembuhin orang. Bayangan Petrus aja nyembuhin orang.
Jadi dia pemikirannya begini, kalau saya jamah ini aja saya pasti sembuh. Kenapa? Karena ini barang yang selalu bersama dengan orang ini. Ini barang yang selalu menempel di tubuh orang ini. Jadi kalau saya jamah dia, saya pasti sembuh. Kenapa? Karena dia punya pengalaman. Ada banyak orang pakai begini di pinggir-pinggir jalan. Nggak ada kuasanya tapi. Bilang begitu kan? Jangan seperti orang munafik berdoa di pinggir jalan. Jadi dia lihat banyak yang begini, banyak. Tapi kalau saya pegang begini ya kadang saya gatal-gatal. Alergi karena jarang dicuci. Tapi orang ini saya pengen tahu kalau saya jamah talitnya sembuh. Itu artinya apa saudara? Prayer makes you powerful. Doa membuat saudara powerful. Dan powerful tuh gak perlu aneh-aneh sampai terima, roboh semua gitu, bukan begitu. Ya ada yang begitu juga, iya ada. Tapi powerful tuh begini, Dek, doa yuk. Ya, mama pimpin doa ya. Tuhan Yesus terima kasih untuk hari ini Tuhan dan anak-anak berdoa. Itu powerful. Mah doa yuk. Yuk Tuhan Yesus kami perlu sebuah rumah. Tuhan kami percaya Engkau akan menyediakan rumah buat kami. Itu powerful. Powerful itu begini. Anak saudara nangis-nangis. Kenapa? Gak dengerin kata mama sih, harus jangan nikahin dia. Emang itu si Encak itu bener-bener gak bener di hidupnya. Sini sama mama. Tuhan aku berdoa buat anakku walaupun sudah salah jalan. Itu powerful. Powerful itu ketika saudara pulang ke rumah, damai sejahtera dan sukacita Tuhan memenuhi rumah. Itu powerful. So prayer makes you powerful. Amin. Slide terakhir kita berdoa. Menutup pintu untuk berdoa membawamu kepada terbukanya pintu surga. You have to close the door in order for the other door be open. Anda harus menutup pintu supaya pintu yang lain terbuka. Kalau saudara rindu melihat pintu-pintu kesempatan, pintu-pintu berkat, pintu-pintu pertolongan Tuhan terbuka, belajar untuk menutup pintu dulu. Dari apa Pak? Dari apapun yang mengganggu Anda untuk berdoa. Amin. Amin. Siapa yang percaya tahun ini kita akan melihat penggenapan demi penggenapan dari doa-doa kita. Mari kita bangkit berdiri saudaraku. Dan kita berdoa. Tuhan terima kasih untuk hari ini. Pada hari ini kami sadar bahwa ada kuasa dalam doa. Bukan cuma itu, prayer makes us powerful. Doa itu membuat kami penuh kuasa. Karena itu hari ini Tuhan kami ingin minta kepada Tuhan satu permintaan. Ajari kami berdoa. Ajari kami untuk menutup pintu. Dari setiap kebisingan, dari setiap dosa, dari setiap hal yang mengganggu kami, menghalangi kami untuk berdoa. Kami mau hari ini membangun kembali kehidupan doa kami Tuhan. Sebab doa itu mengandung upah. Kami tahu doa itu adalah sesuatu yang Tuhan ajarkan. Karena Tuhan tahu kami gak bisa hidup dalam doa. Saudara-saudaraku, mari hampiri Tuhan hari ini. Dan buatlah sebuah komitmen yang baru untuk memperbaiki kehidupan doa saudara. Dan percayalah bahwa Tuhan sanggup melakukan jauh melampaui apa yang saudara minta dan bayangkan dan doakan. Tapi hari ini mari datang sama Tuhan. Berdoa. Dan minta Tuhan memperbaiki kembali kehidupan doa. And I'm desperate for you. And I'm lost without you. Mari minta Tuhan. And
kepada Tuhan memenuhi engkau. And I'm desperate for you. Yes, and I'm lost without you, Lord. And I'm desperate for you. I'm desperate for you. And I'm lost without you. Oh, Jesus, and I'm desperate for you. And I'm lost without you. Sekali lagi katakan I'm desperate for you. And I'm desperate for you. Oh, Jesus. And I'm lost without you. I'm lost without you. Bapak, hari ini perbaharui kehidupan doa dari umat-Mu. Kalau ada di antara kami yang sudah tidak lagi percaya kuasa dari doa, nggak lagi percaya, bahkan udah nggak lagi berdoa. Kami lupa kapan terakhir kali kami sungguh-sungguh bercakap-cakap dengan Tuhan. Hari ini Tuhan, perbaharui kembali kehidupan doa kami. Bukan untuk gaya-gayaan, bukan untuk menjadi lebih rohani dari orang lain. Kami hanya ingin kembali merasa kedekatan dengan Tuhan. Seperti anak dekat dengan bapaknya. Saudaraku, setiap orang yang rindu membangun kembali kehidupan doa dengan Tuhan, bersama-sama kita katakan, amin. Pulanglah dan terimalah berkat kasih karunia damai sejahtera sukacita daripada Allah Bapa, persekutuan kita dengan anaknya yang tunggal Yesus Kristus, serta pertolongan yang manis oleh Roh Kudus akan selalu menyertai kita, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.